Salam jumpa, salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan ini saya akan memberikan panduan bagaimana membuat peta desain survei. Jadi misalnya kita melakukan penelitian atau survei ke lapangan, misalnya menggunakan teknologi akustik, kita harus membuat desain survei untuk pengambilan data di lapangan. Kita perlu melakukan atau membuat peta desain survei. Kenapa kita harus melakukan atau membuat mempersiapkan peta desain survei? Nah, tujuan dari membuat peta desain survei adalah untuk perencanaan atau stepping dalam mendukung kegiatan survei di lapangan. Nah, kemudian persiapan-persiapan apa saja yang perlu kita siapkan sebelum kita melakukan survei lapangan atau survei dengan penggunaan teknologi hidroakustik. Jadi beberapa bahan yang bisa kita persiapkan sebelum melakukan survei antara lain peta desain survei. Nah, peta desain survei ini yang akan kita buat. Kemudian aplikasi atau perangkat lunak pendukung yang kita bisa gunakan di lapangan dalam pengambilan data. Kemudian kalau kita menggunakan metode akustik, berarti kita harus mempersiapkan instrumen akustik, misalnya single beam echo sounder atau misalnya multi beam echo sounder. Kemudian kapal survei, kapal yang digunakan untuk melakukan survei atau pengambilan data di lapangan. Kemudian misalnya CTD, kemudian ada tight gauge Philipot, sampler sedimen, pipa paralon, dan beberapa bahan atau alat-alat lain yang mendukung pengambilan data di lapangan tersebut. Kemudian dalam hidroakustik, penelitian akustik itu sangat ditentukan oleh desain survei yang akan mendukung keberhasilan dalam pengambilan data di lapangan. Jadi yang perlu kita perhatikan itu terkait dengan biaya, kemudian lokasi penelitiannya, kemudian keberadaan sumber daya ikan atau target penelitian pada lokasi tersebut. Kemudian waktu, berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk melakukan survei atau pengambilan data di lapangan tersebut. Nah, kita melihat bahwa satu kriteria untuk satu survei yang dirancang dengan baik adalah bahwa survei transek harus memiliki pola desain yang sesuai. Jadi misalnya kita punya kapal, dia bekerja di daerah yang dimana angin yang bertiup stabil, nah dapat berlayar relatif lancar. Nah, sehingga sangat memungkinkan menggunakan pola desain yang teratur. Nah, sedangkan kalau kita berlayar di jalur tertentu yang berbeda akan menghasilkan banyak pergerakan kapal sehingga menyebabkan konsekuensi noise meningkat atau gangguan. Nah, sehingga pola desain teratur tidak akan cocok dalam situasi seperti ini. Jadi kita perlu mendesain pola transeknya seperti apa. Nah, untuk persiapan desain, misalnya peralatan, kalau untuk akustik itu kita menyiapkan alat, kita lakukan kalibrasi peralatan, misalnya instrumen single beam echo sounder. Bagaimana kita lakukan kalibrasi terhadap instrumennya, kemudian lakukan kalibrasi juga terhadap bagaimana sistem navigasinya. Kemudian kita bisa menentukan berapa kedalaman yang akan kita tentukan, posisi transducer di kapal, kemudian menyesuaikan kedalaman yang ada pada lokasi penelitian kita. Kemudian untuk pola cruise track itu mengacu pada McLennan dan Simon tahun 92. Itu ada 4. Yang pertama itu systematic parallel transect,
Kemudian yang kedua adalah systematic triangular transect. Kemudian ada completely random design dan partly random design. Jadi kita bisa memilih atau menentukan pola quiz type mana yang akan kita gunakan, akan kita pakai. Nah, misalnya pada lokasi seperti ini, katakanlah ini Teluk. Ini adalah menggunakan sistem sampling with parallel transect. Jadi analisa survei data dari desain ini dapat dianalisis dengan menggunakan klasik geostatistikal atau pendekatan sampling cluster. Kemudian ada juga metode simple random sampling with parallel transect. Nah, ini dia menggunakan simple random sampling. Ya, jadi dia biasa memperlakukan transect sebagai unit sampling dasar di mana analisis klasis dilakukan. Kemudian ini juga stratified sampling with systematic sampling nets within strata. Jadi data dari survei bertingkat, jadi dapat menggunakan klasik, geostatistikal atau pendekatan sampling cluster. Kemudian ini adalah zigzag design, nah dengan parallel zig and parallel zag. Jadi pendekatan geostatistikal yang biasanya diterapkan untuk jenis desain ini. Klasik atau pendekatan sampling cluster. Jadi bisa diterapkan untuk alternatif transect paralel. Ya, jadi nanti teman-teman bisa membuat atau menentukan pola quiz tag seperti apa yang akan teman-teman gunakan pada lokasi tempat kita pengambilan data ya, lokasi penelitian kita. Nah, seperti contoh misalnya di pulau, ini ada contoh Pulau Lancang di Kepulauan Seribu. Ini adalah lajur forum utama, jadi ini adalah kita membuat desainnya seperti ini. Kemudian ini adalah lajur silang. Nah, ini adalah lajur silang. Nah, kita bisa membuat line transect untuk course check-nya seperti ini. Ya, jadi ini kapal akan melintas pada lintasan ini. Kemudian ada titik-titik yang kita tentukan untuk mengambil contoh sedimen atau data-data oceanografi. Jadi tidak pada setiap titik ini kita melakukan atau mengambil titik, tetapi kita ini. Jadi data-data oceanografi atau pengambilan contoh sedimen bisa kita ambil juga. Jadi bisa lakukan pengukuran sesuai titik yang sudah kita tentukan atau sudah kita buat. Jadi bisa kita mengukur beberapa parameter oceanografi, kemudian sampling sedimen bisa kita lakukan atau pengambilan samplingnya. Kemudian ini contoh juga kita bisa membuat desain, misalnya ini di Pulau Lemon. Nah, seperti ini kita bisa buat seperti ini. Kemudian kita bisa tentukan titik mana yang kita mau melakukan sampling sedimen atau sampling kualitas air atau data-data oceanografi. Nah, nanti dari titik-titik ini kita akan munculkan dia longitude, latitude-nya. Kemudian kita akan input pada GPS atau peralatan yang kita punya, sehingga kapal akan mengikuti lintasan yang sudah kita buat seperti ini. Jadi kita bisa menentukan di titik-titik mana kita mengambil data sesuai dengan desain yang sudah kita buat. Ya, jadi ini juga contoh bisa kita buat peta lintasan atau desain akustik yang kita inginkan seperti ini. Nah, kemudian titik-titik ini yang sudah kita dapat, kita bisa tampilkan dia nanti setelah kita buat di peta. Kemudian kita tampilkan dia lintasan yang tadi, titik-titik mana yang akan kita jadikan sebagai titik sampel sedimen
maupun titik sampel kualitas air maupun data oceanografi. Baik, kita akan coba membuat peta desain survei di lapangan dengan misalnya kita menggunakan metode atau teknologi hidroakustik. Baik, aplikasi yang kita gunakan untuk membuat peta desain survei ini adalah kita menggunakan ArcGIS 10.4. Jadi teman-teman kita bisa masuk ke aplikasi ArcGIS 10.4. Nah, data-data yang kita bisa gunakan atau kita ambil adalah data SHP yang bisa kita pakai sebagai peta base map-nya. Itu teman-teman bisa ambil atau download pada website tanahairindonesia.go.id. Nah, nanti teman-teman bisa masuk atau daftar sehingga mendapatkan username dan password untuk bisa teman-teman mendownload. Jadi ada peta per wilayah yang teman-teman bisa download data tersebut sebagai base map lokasi kegiatan teman-teman. Jadi basic untuk membuat peta. Kemudian bisa juga teman-teman menggunakan atau mengambil dari data citra satelit, atau misalnya teman-teman menggunakan data yang diambil dari SAS Planet. Jadi setelah teman-teman download, teman-teman bisa ambil data dari aplikasi SAS Planet. Nah, sebagai contoh di sini adalah administrasi Papua Barat, misalnya di Kabupaten Manokwari. Nah, misalnya teman-teman akan lakukan studi atau penelitian di Teluk, sekitar Teluk Doreri di sini. Teman-teman bisa tentukan di bagian mana misalnya akan lakukan survei. Sebagai contoh misalnya kita akan melakukan pengambilan data dengan metode akustik pada Teluk Sawah Ibu. Nah, berarti teman-teman harus menggunakan data ini. Misalnya teman-teman mau menggunakan peta dari SAS Planet ini bisa, nanti teman-teman masuk di SAS Planet. Kemudian ada Shift Snap to Activity Grids, ini teman-teman bisa klik. Kemudian teman-teman buat kotak, klik satu kali, kemudian dia akan membentuk kotak, ya. Ya, teman-teman klik, kemudian klik kiri satu kali, ditahan, klik kiri saja, lalu digeser pakai mouse ke kanan atau memblok bagian mana yang akan teman-teman jadikan sebagai lokasi studi. Kemudian setelah dirasa sesuai, teman-teman klik. Nah, dia akan muncul tampilan Selection Manager. Kita pakai tipenya file ini adalah ECW, Enhanced Compression Wavelet, ya, ECW. Kemudian save to, ini teman-teman mau simpan di mana. Nanti klik di tanda titik 3 ini, teman-teman bisa ganti nama filenya, misalnya Teluk Sawah Ibu. Nah, ini tetap. Kemudian teman-teman bisa klik save. Ya, setelah klik save, zoomnya ini kita kasih angka 19 saja. Kemudian proyeksinya ini teman-teman ubah ke WGS Mercator WGS 84 ini. Kemudian teman-teman pindah lagi ke bagian download di sini. Ini download if the exit ini teman-teman aktifkan. Begitu juga dengan override all tiles ini diaktifkan. Kemudian zoomnya 19 kita samakan saja. Kalau sudah, teman-teman klik start. Nanti dia akan proses sampai 100% hingga selesai. Jadi cepatnya dia proses itu tergantung kecil besarnya lokasi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya lokasinya cukup besar, berarti menunggu sedikit lama untuk dia selesai proses. Tadi kita simpan di folder My Picture, nanti teman-teman bisa mengambil dia di folder My Picture.
Kemudian kita masuk ke aplikasi ArcMap, ArcGIS ini. Kemudian kita add data. Nah, tetapi sebelum add data, langkah yang pertama supaya teman-teman tidak lupa, kita menentukan dulu koordinat sistem. Teman-teman klik kanan mouse saja di bagian lembar kerja di dalam, kemudian pilih data frame properties, kemudian masuk ke koordinat sistem. Teman-teman masuk ke geographic koordinat system, ke bawah pilih world, klik tanda tambahnya, kemudian cari WGS 1984 supaya dia muncul di atas. Di favoritnya teman-teman klik kanan saja lalu add to favorite, nanti dia akan muncul seperti ini. Klik kemudian OK. Nah, setelah diklik teman-teman menambahkan data, add data. Ini pada add data teman-teman klik, kemudian teman-teman cari di mana lokasi tadi daerah yang teman-teman sudah blok dia, atau kita ambil tadi pada SAS Planet, teman-teman simpan dia. Nah, nanti teman-teman akan menampilkan data tersebut pada layar yang ada saat ini. Jadi teman-teman add data saja. Bisa mengambil data SHP, bisa juga teman-teman menggunakan data ECW atau data dari SAS Planet, atau bisa juga teman-teman gunakan data citra satelit. Ya, setelah muncul seperti ini, teman-teman klik di login ini. Teman-teman cari, karena dia di My Picture, nanti teman-teman cari folder My Picture. Tapi biasanya kalau tidak muncul, nanti teman-teman masuk ke Connect to Folder, kemudian masuk ke This PC, kemudian cari yang Picture. Teman-teman klik, kemudian OK. Nanti teman-teman klik baru OK, nanti dia akan muncul. Teman-teman cari tadi, misalnya tadi kita simpan nama filenya adalah Teluk Sawah Ibu. Nah, misalnya teman-teman cari Teluk Sawah Ibu. Teluk Sawah Ibu, ya, misalnya ini, teman-teman klik add. Nah, dia akan tampil seperti ini, seperti yang tadi teman-teman sudah ambil datanya. Nah, selain yang tadi saya jelaskan, selain menggunakan data citra satelit atau data yang diambil dari SAS Planet atau Google Earth, teman-teman juga bisa menggunakan data SHP yang teman-teman bisa download pada website InnaGeoPortal tadi yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi misalnya kalau kita sudah download misalnya daerah Manokwari, teman-teman bisa masuk ke folder di mana data-data SHP itu disimpan. Teman-teman buka, kemudian klik. Nah, ini adalah bedanya data SHP dengan data dari citra satelit seperti ini. Nanti teman-teman silakan mau gunakan yang mana, teman-teman tentukan saja. Ya, sebagai contoh di sini saya akan menggunakan dari data SAS Planet. Nah, langkah pertama kita buat dulu, kita layout dulu bentuk dari peta atau desain ini. Kemudian nanti kita buat lintasannya. Supaya kita bisa perbesar, zoom in, zoom out, menyesuaikan daerah yang akan kita kaji. Teman-teman klik view, kemudian layout view. Nah, seperti ini kita bisa menentukan modelnya apakah mau portrait atau landscape. Nah, sebagai contoh di sini saya akan buat landscape. Jadi kita masuk ke menu file, kemudian masuk ke page and point setup. Kita klik landscape. Bisa 4 atau misalnya teman-teman ingin yang agak besar settingannya, teman-teman bisa pakai kertas misalnya A3. Kemudian OK. Nah, langkah selanjutnya kita akan buat perbesar dia. Teman-teman klik zoom in, yang tanda di sebelah kiri ini zoom in, kemudian teman-teman blok daerah kajiannya. Katakanlah seperti ini daerah kajiannya. Dalam teluk ini yang akan menjadi fokus utama kita. Nah, kemudian teman-teman bisa geser perbesar dia, misalnya sampai di sini. Nah, kemudian bisa zoom in juga.
Jadi kita bisa zoom in, menyesuaikan atau cropping sesuai lokasi atau daerah penelitian yang akan kita kaji atau lakukan penelitian. Katakanlah seperti ini. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman kita buat grid daripada peta. Jadi kita klik peta di sini, sudah aktif. Klik kanan mouse, kita pilih properties. Kemudian kita masuk ke grid, new grid. Kemudian kita klik next. Nah, biasa penentuan DJ, minute, dan second itu kita menyesuaikan dengan lokasi kita. Jadi ada yang untuk derajat, menit, dan second. Misalnya pada video-video sebelumnya saya sudah jelaskan, misalnya kita membuat peta Indonesia atau peta provinsi atau misalnya peta kabupaten atau pulau yang kecil dan lain sebagainya, itu sedikit berbeda. Nah, sebagai contoh di sini misalnya peta lokasi ini kita pakai menit, secondnya ini nilai 30. Kemudian teman-teman klik next, finish, apply. Nah, ini dia akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah gridnya. Nah, tapi teman-teman lihat grid sebelah kiri dan kanan ini supaya tidak makan tempat pada layout, kita bisa setting dia style, kemudian properties, kemudian teman-teman ubah dia di vertical label, klik aktifkan left dan right-nya ini diklik. Nah, klik OK, kemudian OK lagi, dia akan sudah bentuk vertikal seperti ini. Nanti teman-teman tinggal mengatur untuk bagian atas, bagian bawah, bagian kiri dan kanan, itu teman-teman akan menyesuaikan. Kemudian kita buat bingkai lagi untuk peta ini. Teman-teman bisa lihat di tool drawing. Kalau tool drawing teman-teman belum punya, nanti klik kanan. Ini biasanya tanda centang itu aktif. Kalau belum aktif bisa klik aktifkan dia. Kemudian teman-teman bisa posisikan dia di bagian bawah atau bisa di bagian atas seperti ini. Nah, itu tergantung teman-teman. Kalau di bagian atas tool-toolnya sudah banyak, teman-teman bisa pindahkan dia di bagian bawah. Ya, kalau sudah, teman-teman lihat di sini ada menu rectangle. Rectangle ini teman-teman klik, pilih yang rectangle yang kotak di atas. Kemudian teman-teman posisikan di sudut kiri atas. Klik tahan, membentuk kotak mengelilingi peta yang sudah kita buat ini. Sebagai contoh ini. Nah, setelah teman-teman buat seperti itu, dia akan tampil menutupi seperti ini. Teman-teman ganti di fill color ini, ganti no color. Nah, dia akan tampil seperti ini. Kemudian bingkainya ini lain color, teman-teman ganti ke yang warna hitam. Nah, ini contoh layout sederhana yang sudah teman-teman atau kita coba buat ini. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan. Kemudian langkah selanjutnya, kita buat lagi langkah yang sama untuk rectangle untuk bingkai di sebelah kanan. Bingkai sebelah kanan ini sebetulnya kita buat untuk penempatan judul, kemudian legenda dan lain sebagainya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk judul misalnya teman-teman bisa pilih di sini di teks, klik, lalu ambil yang rectangle text, klik. Kemudian teman-teman bisa zoom perbesar menggunakan mouse, kemudian buat kotak, klik tahan sampai membentuk kotak, lepas. Ya, di sini teman-teman 2 kali klik, double klik, nanti teks muncul. Misalnya kalian bisa mengetik judulnya, misalnya survei lapangan metode hidroakustik di Teluk Sawaibu, Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Judul ini nanti teman-teman menyesuaikan saja dengan misalnya judul utama dari kegiatan teman-teman, atau misalnya kita ganti misalnya pemetaan
Batimetoi Teluk Sawaibu ya, Teluk Sawaibu Kabupaten Sawaibu menggunakan teknologi hidroakustik di Kabupaten Manokwari, Papua Barat. Nah, seperti ini. Kemudian untuk tengahkan teman-teman klik center lalu klik OK. Nah, ini adalah judul utamanya. Kalau misalnya ada kita punya logo, kemudian gambar logo maksudnya yang ingin kita tampilkan di bagian atas, teman-teman harus membuat jeda sedikit supaya bisa menampilkan logo tersebut. Ini 2 kali klik saja seperti tadi, atau pada saat awal buat lalu teman-teman posisikan di depan judul atau kata pemetaan ini lalu tekan enter beberapa kali. Jadi nanti teman-teman menyesuaikan saja kemudian klik OK. Nah, supaya posisi di sini akan ditempatkan logo. Nah, ini teman-teman bisa atur, naikkan sedikit ke atas seperti ini. Kemudian teman-teman juga nanti bisa pakai rectangle lagi untuk membuat bingkai selanjutnya. Jadi teman-teman buat rectangle misalnya untuk mata angin, kemudian legenda dan lain sebagainya ya. Jadi misalnya sudah buat seperti ini, teman-teman akan menyesuaikan. Misalnya kita akan buat, dalam membuat peta itu ada beberapa komponen peta. Jadi ada judul, mata angin, kemudian ada skala, nah, kemudian koordinat sistem, kemudian ada sumber peta dan lain sebagainya. Nah, misalnya seperti ini teman-teman buat petanya. Nah, ini model yang untuk desain untuk layout peta teman-teman tentukan sendiri. Jadi tidak harus seperti ini. Ini hanya sebagai dasar saja untuk teman-teman layout sederhana saja. Sisanya itu teman-teman akan kembangkan masing-masing model yang ingin teman-teman lihat atau seperti apa. Teman-teman bisa lihat contoh-contoh dari peta-peta yang sudah ada sebelumnya. Teman-teman bisa lakukan layout peta. Jadi intinya itu jangan lupa dengan komponen-komponen peta yang ada ditentukan. Nah, kemudian kalau judul ini kita klik, kita bisa tebalkan dia bold. Nah, seperti ini. Jadi ada di bagian bawah untuk bold. Kemudian kita menampilkan mata angin. Teman-teman klik insert, kemudian not allow. Nah, nanti teman-teman pilih salah satu model dari bentuk mata angin saja, klik OK. Nanti teman-teman klik pindahkan dia. Ya silahkan teman-teman lihat ya, untuk layout, contoh-contoh layout itu banyak, tidak harus model seperti ini. Kemudian misalnya untuk koordinat sistem, teman-teman bisa klik insert, masuk ke dynamic text, kemudian pilih koordinat sistem. Nah, dia akan menampilkan ke kita koordinat sistem yang kita gunakan untuk membuat peta ini. Kemudian teman-teman bisa ganti jenis tulisan, jenis font. Begitu juga dengan ukuran tulisan, kalau dianggap terlalu besar, teman-teman bisa ganti. Ini dia bentuk left indent ya. Kalau teman-teman mau bentuk tengahkan dia, 2 kali klik, double klik. Lalu di sini teman-teman klik center, lalu OK saja. Dia posisinya akan tengah. Nah, kemudian kita tampilkan skala, misalnya skala bar. Misalnya kita pakai satuannya adalah kilometer. Misalnya teman-teman menggunakan kilometer, teman-teman bisa cari yang satuannya kilometer. Sebagai contoh ini, klik OK. Nah, di sini juga bisa teman-teman ganti jenis tulisan, nanti disesuaikan saja. Kemudian ini bisa dikecilkan dia menyesuaikan layout peta kita. Nah, ini adalah skala bar. Kita coba tampilkan dulu skala teks kita. Nah, sebenarnya di sini ini adalah menunjukkan skala kita 1/8063. Nah, kita bulatkan dia saja 1/8000. Nah, kalau sudah, klik insert, kemudian scale text.
Nah, teman-teman pilih yang paling atas absolute scale. Kemudian setelah klik, lalu teman-teman klik OK. Nanti dia nilainya ada muncul. Teman-teman pindahkan di bagian atas saja. Kemudian bisa ganti juga fontnya. Teman-teman bisa ganti fontnya. Kemudian bisa tambah tulisan di depan, misalnya skala. Jadi teman-teman pakai teks yang di sini. Klik, kemudian teman-teman hapus, ketik skala. Nah, kemudian jangan lupa kalau sudah selesai matikan kembali pakai select elemen di atas supaya bisa pindahkan dia. Nah, teman-teman menyesuaikan ukuran fontnya. Kalau ini dia menggunakan 14, sekian, kalau ini dia menggunakan 10. Jadi teman-teman samakan saja, klik di sini kita pakai 10 saja supaya sama. Nah, ini tidak usah tebal. Nah, kemudian teman-teman silakan atur dia supaya posisinya sama seperti ini. Nah, ini adalah contohnya. Ya, ini layout. Langkah selanjutnya adalah kita tampilkan dulu legenda. Legenda itu kebetulan di sini hanya ada peta dasarnya. Nanti kita coba buat dulu peta frame-nya di mana. Ini lokasi ini di mana, kita akan menunjukkan teman-teman ini lokasinya di mana. Bagi orang awam akan bingung, ini Sawah Ibu dan lain sebagainya, ini sebelah mana, Manokwari itu sebelah mana, nah di pulau apa dan lain sebagainya. Makanya kita harus mempunyai peta yang menunjukkan insert peta kita atau insert lokasi kita. Langkahnya adalah kita klik menu insert, kemudian data frame. Data frame ini kita tambah frame, katakanlah kita posisikan di sini. Teman-teman nanti mengatur dia. Nah, seperti ini. Ini teman-teman bisa menggunakan data SHP. Jadi data SHP misalnya base map Indonesia atau peta batas administrasi kabupaten atau provinsi. Itu teman-teman bisa gunakan data tersebut. Misalnya saya gunakan sini adalah data SHP atau batas administrasi Kabupaten Manokwari. Teman-teman bisa nanti gunakan yang Manokwari District, kemudian add. Nah, ini dia bisa tampil seperti ini. Kemudian bisa juga tambahkan data base map untuk Papua Barat. Ya, jadi teman-teman bisa pakai untuk batas administrasi untuk provinsi Papua Barat. Nah, jadi dia ini bisa dipindahkan bagian bawah supaya Kabupaten Manokwarinya yang muncul. Kemudian pewarnaan nanti teman-teman bisa mengganti mengikuti kaidah-kaidah pemetaan. Nah, seperti ini. Kemudian kita tentukan juga koordinat sistemnya. Itu adalah WGS 1984. Kemudian kita masuk ke grid, kita buat juga grid untuk frame yang ada ini. Nah, misalnya saya pakai grid menit, nilainya 10. Kemudian style, kita ubah dia punya posisi labelnya ini vertikal, baik left dan right-nya, supaya tidak terlalu makan tempat seperti ini. Teman-teman atur supaya kelihatan agak bagus bentuk petanya. Nah, kalau sudah, nanti teman-teman juga bisa menggunakan rectangle. Rectangle ini teman-teman bisa gunakan dia untuk bingkai selanjutnya. Jadi teman-teman bisa klik rectangle, bisa juga teman-teman langsung klik copy dan paste pada contoh rectangle yang sudah ada. Nah, seperti ini. Ini adalah contohnya. Kemudian untuk menampilkan daerah yang ini, teman-teman klik petanya di ini, kemudian klik kanan, properties, masuk ke extend indicator. Di sini ada layer, klik layer, kemudian tanda lebih besar. Nanti dia akan masuk seperti ini, kemudian oke. Nanti tanda kotak ini artinya ini daerah yang dikaji. Daerah ini, peta yang besar ini adalah yang di kotak merah ini. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa pakai teks lagi untuk mengetik. Misalnya di sini kita kasih nama insert peta.
Jadi dia menjelaskan ke kita ini lokasinya di mana, lokasi apa, petanya ini posisi di mana. Ya, seperti ini. Kemudian ini bisa teman-teman ganti ya, bisa misalnya bisa ganti nama pada atribut yang ada pada table of content ini, teman-teman akan menyesuaikan karena ini adalah batas administrasi Kabupaten Manokwari. Teman-teman masuk ke general, teman-teman ganti Kabupaten Manokwari, klik OK. Kemudian yang ini Provinsi Papua Barat, teman-teman ganti Papua Barat. Nah, begitu juga atribut lain. Kalau misalnya ada data titik desa atau sungai atau jalan, teman-teman nanti akan menyesuaikan itu. Supaya pada saat tampil di legenda, dia akan tampil, akan masuk. Sebagai tambahan, misalnya saya menggunakan data jalan lagi, boleh teman-teman menyesuaikan saja. Jadi membuat data atau peta itu, teman-teman menentukan saja. Misalnya data sungai, nah teman-teman bisa cari datanya, kemudian bisa ditampilkan. Kemudian ada juga data jalan, teman-teman bisa buat menampilkan untuk membuat peta teman-teman itu menarik seperti itu. Misalnya data jalan, nah seperti ini contohnya. Tapi nanti teman-teman menyesuaikan ya, menyesuaikan update data-data terbaru baik SHP-nya itu. Nanti ini teman-teman bisa ganti jalan. Kemudian yang data sungai teman-teman bisa ganti sungai. Nah, langkah selanjutnya adalah teman-teman membuat legenda. Legenda itu teman-teman klik insert, kemudian legenda ini kita ambil dari sini teman-teman, dari peta yang ini karena ada data ini. Kalau dari yang layer 1 ini hanya ini saja, kita tidak perlu untuk menampilkan dia. Jadi yang ini, jadi kita harus aktifkan peta ini, kemudian insert legend. Nah, map layer ini adalah yang ada di table of content yang ada ini. Nah, sedangkan legend item adalah atribut yang akan kita tampilkan untuk menjadi legenda. Nah, tidak semua atribut yang ada pada table of content akan jadi legenda, tidak semua. Kita bisa menentukan mana yang tidak kita butuhkan, kita tidak gunakan dia. Kemudian ini set the number of column in your legend, ini satu kolom. Kalau data terlalu banyak, kita bisa bagi dia dapat 2 atau 3 kolom. Karena kita punya data hanya sedikit, sekitar 4 atribut, kita cukup pakai satu kolom saja. Klik next. Nah, di next ini nanti teman-teman ganti yang legend ini pakai bahasa Indonesia, teman-teman tulis legenda. Nah, teman-teman bisa atur dia, kemudian klik next, 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 finish. Dia akan muncul seperti ini untuk legendanya. Nah, teman-teman juga bisa ganti tulisan. Dan jadi bisa mengganti tulisan, kemudian bisa mengatur dia, menebalkan dia. Teman-teman bisa mencoba semuanya. Nah, seperti ini contohnya. Teman-teman bisa mencoba mengganti tampilannya, layoutnya. Jadi ini yang ada di table of content, kita bisa tampilkan dia, kita bisa munculkan dia. Kemudian teman-teman bisa juga langsung membuat rectangle untuk membuat bingkai. Ya, jadi teman-teman sebisa mungkin teman-teman buat peta lokasi teman-teman atau kajian teman-teman itu bagus ya, supaya hasil yang ditampilkan juga menarik. Peta yang teman-teman buat itu juga menarik. Nah, misalnya sudah, teman-teman langkah selanjutnya adalah membuat sumber peta. Peta yang kalian lakukan atau kita buat, teman-teman buat itu sumber petanya dari mana? Apakah dari data citra satelit, ataukah kita download dari data Badan Informasi Geospasial lewat portal INAGEO Portal dan lain sebagainya. Teman-teman harus tampilkan itu sebagai sumber peta. Nah, teman-teman bisa klik di sini di teks, kemudian rectangle text. Ini bisa teman-teman pakai, kemudian buat bikin kotak seperti ini. Kemudian double klik, 2 kali klik. Nah, teman-teman bisa ketik misalnya sumber peta titik 2. Misalnya yang pertama, batas administrasi Provinsi
Papua Barat. Nah itu kita download dari Badan Informasi Geospasial misalnya tahun 2014. Kemudian yang kedua, batas administrasi Kabupaten Manokwari juga dari BIK misalnya tahun 2014. Nanti update-nya teman-teman menyesuaikan. Kemudian ketiga, misalnya teman-teman mengambil dari data satelit. Nah, misalnya data satelit apa, atau misalnya dari data SAS Planet, nanti teman-teman mengetik dia, lengkapi tahunnya atau kapan mengambil data tersebut. Nanti teman-teman tinggal menyesuaikan. Kemudian misalnya yang keempat adalah survei lapangan, misalnya tahun 2022. Nah seperti itu. Nah teman-teman bisa buat seperti itu, lalu klik OK. Nah ini tulisannya atau fontnya juga teman-teman bisa ganti, disesuaikan saja. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan pada saat teman-teman membuat layout peta. Nah seperti ini. Nah ini adalah contoh layout peta yang teman-teman bisa buat. Nah kemudian misalnya kita mau menampilkan logo, katakanlah logo universitas misalnya, berarti teman-teman nanti klik insert, kemudian picture, kemudian nanti teman-teman cari logo itu disimpan di mana, di folder mana. Nah sebagai contoh misalnya di picture, nanti teman-teman misalnya cari Unipa open. Nah ini teman-teman nanti tinggal menyesuaikan, kecilkan, besarkan, dan lain sebagainya. Nah menyesuaikan dengan lokasi atau pada saat layout ini supaya dia kelihatan simetris seperti ini. Ini adalah contohnya. Nah di bagian bawah sini teman-teman bisa membuat peta. Misalnya teman-teman membuat peta, nah seperti ini. Teman-teman bisa pakai rectangle text juga tadi, atau copy paste dari yang sudah ada. Misalnya teman-teman membuat peta ya, misalnya nama, misalnya Bayu Agung. Nah kemudian misalnya NIM 2022 31001. Kemudian jurusan misalnya Ilmu Kelautan, fakultas atau tidak usah lengkap, FPIK Universitas Papua. Nah seperti ini ya, teman-teman bisa buat dia misalnya 2022. Ini pilih di tengah, klik OK. Nah ini seperti ini modelnya. Nah ini contoh layout yang teman-teman buat ya, yang akan teman-teman lakukan atau buat. Ini adalah contoh sederhana layout peta yang bisa kita buat atau teman-teman buat. Nah kemudian peta ini teman-teman harus simpan dia, file save. Misalnya nama filenya peta desain survei akustik, misalnya Teluk Sawah Ibu. Nah teman-teman tentukan di mana nanti teman-teman simpan dia, klik save. Nah ini adalah contoh sederhana peta lokasi survei kita yang akan menjadi rencana survei kita di Teluk Sawah Ibu yang kita sudah buat dan kita layout. Langkah selanjutnya adalah kita membuat jalur transeknya, jalur course track-nya. Nah, sebagaimana yang sebelumnya saya sudah sampaikan ke teman-teman, itu ada 4 ya. Ini ada 4 yang bisa teman-teman gunakan. Nah, sebagai contoh ini, jadi kita bisa, langkah membuatnya adalah kita membuat data SHP ya. Jadi kita membuat data SHP di sini, di layer 1 di atas ini. Nanti kita aktifkan petanya, kita klik di layer yang di sini. Setelah aktif seperti ini, teman-teman masuk cari yang ada katalog. Ini katalog. Teman-teman klik 1 kali. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini tampilan. Nanti teman-teman tentukan teman-teman ingin membuat SHP-nya itu di mana, apakah di dokumen atau di drive
D atau E atau folder yang sudah teman-teman buat atau tentukan. Nah, sebagai contoh di sini saya buat di dokumen. Klik kanan, klik new, kemudian teman-teman pilih save file. Nah, karena kita akan membuat lintasan, nah kita untuk di pemetaan ArcGIS itu ada 3, poligon, bentuk poligon, polyline, dan point. Nah, kita kasih nama di sini lintasan akustik misalnya. Kemudian feature tipe ini adalah polyline. Nah, polyline kemudian sistem koordinatnya kita samakan adalah WGS 1984. Klik OK. Lintasan akustik polyline. Klik OK. Nah, dia secara otomatis akan jadi di sini. Nah, kita harus membuat lintasannya. Langkah selanjutnya kita klik editor, klik start editing. Setelah klik editor, klik start editing. Kemudian klik editor, masuk ke editing Windows, klik create feature. Nah, create feature, ini kita exit saja. Nanti dia akan muncul di sini. Teman-teman klik lintasan akustik, pilih line di bawah. Kemudian kita mulai, misalnya kita dari bagian depan sini, kita arah ke dalam. Katakanlah kita dari sini. Ini sekitar ini di BLK, pantai BLK. Kalau untuk line kita klik 1 kali. Nah, kita jalankan misalnya lintasannya seperti ini. Misalnya sampai di sini. Kita balik lagi ke sini. Kita bisa kombinasikan beberapa model desain ya. Kita bisa kombinasikan beberapa model desain menyesuaikan daripada lokasi studi kita. Nah, biasanya kalau dalam membuat lintasan seperti ini kita sudah tahu kedalaman di dalam teluk atau lokasi kita seperti apa, supaya kita bisa mengatur jarak dari tepian pantai seperti ini. Katakanlah begini, kalau misalnya sudah sampai di titik terakhir, teman-teman langsung mengklik 2 kali klik, dia akan bentuk seperti ini. Nah, setelah selesai, teman-teman klik edit, editor, save edit untuk menyimpan lintasan atau atribut yang kita buat, kemudian editor, stop edit. Nah, ini lintasannya sudah jadi. Ini bisa teman-teman ubah dia, ganti warnanya misalnya seperti ini, supaya dia kelihatan jelas. Nah, ini adalah lintasan akustik. Ini sudah jadi. Nah, langkah selanjutnya, ini adalah lintasan akustik. Kita bisa membuat atau menentukan di mana titik yang akan kita lakukan pengambilan sampel data oceanografi, atau di mana titik akan kita mengambil data sedimen. Teman-teman bisa tentukan itu. Langkahnya teman-teman masuk lagi, kita buat atribut lagi, kita buat satu lagi adalah titik, misalnya sedimen. Kita buat 2 titik sedimen dan titik data oceanografi. Jadi teman-teman masuk lagi ke katalog, kembali lagi ke folder yang sama tadi, kita buat di My Document, klik kanan new, kemudian save file. Kita buat di sini titik sampel sedimen. Karena dia berbentuk titik, teman-teman harus menentukan feature tipenya, ini adalah point. Kemudian koordinat sistem tetap WGS 1984. Oke, teman-teman klik OK. Nah, masuk lagi teman-teman klik editor, start editing, editor, editing Windows, create feature. Nah, dia akan digeser sedikit atau di exit. Titik sampel sedimen, teman-teman klik, poinnya diklik. Nah, teman-teman tentukan mau sedimen di mana. Kalau titik itu hanya satu kali klik saja. Katakanlah di sini 1 kali, katakanlah di sini 1 kali, di sini lagi sampel sedimen, di sini, dan di sini. Katakanlah ada poin-poin itu. Kalau selesai, teman-teman klik editor, save edit, editor, stop edit. Dia sudah muncul titik sedimen di sini. Teman-teman bisa ganti titiknya, misalnya yang bulat, kita ganti dia misalnya 10. Klik OK. Nah, ini adalah titik untuk sedimen. Kemudian kita buat lagi untuk titik
kualitas air atau oceanografi. Masuk lagi di Alkatalog, teman-teman kembali lagi ke folder yang awal kita buat atau di My Document, boleh new, save file, misalnya titik data oceanografi. Ini tetap poin, karena kita menyesuaikan poin. Kemudian koordinat sistem WGS 1984, klik OK. Teman-teman klik editor, start editing lagi, editor, editing window, create feature. Nah, ini ada titik data oceanografi, teman-teman klik, kemudian klik point. Misalnya data oceanografi kita ambil di titik ini, itu kita tentukan di sini, boleh di sini atau di tengah juga boleh, nanti menyesuaikan saja, teman-teman akan menyesuaikan. Katakanlah begini. Nah, jika sudah, klik editor, save edit, kemudian editor stop edit. Nah, ini sudah selesai, sudah jadi. Kita boleh ganti lagi nih warnanya atau modelnya. Misalnya kita tentukan ini, warnanya kita ganti misalnya kuning, kita kasih kecil, besarannya ini, klik OK. Nah, ini dia muncul beda. Nah, kalau di sini kita bisa buat legenda tambah dari sini. Tapi legendanya karena kita buat di layer ini, kita harus aktifkan layer ini. Insert legend. Nah, kita ECW ini kita tidak usah, teluk sawah ibu ini kita tidak usah tampilkan. Kita kembalikan dia, saya klik. Jadi 3 ini yang kita tambahkan. Kita klik next. Karena judul legenda sudah ada, tidak usah kita ketik. Ini kita hapus saja. Kita klik next, finish. Nah, ini ada, kita posisikan dia di sini. Kita bisa ganti dengan jenis tulisan yang sama, ya, supaya dia punya modelnya sama. Kemudian lintasannya ini kita bisa ganti layoutnya ini, kita samakan saja. Nah, modelnya seperti ini. Nah, ini contoh dari data yang kita buat. Jadi teman-teman jangan lupa simpan ulang lagi ya, file save, supaya semuanya tersimpan seperti ini. Jadi ini adalah contoh sederhana bagaimana kita membuat peta desain survei di lapangan. Entah itu kita misalnya menggunakan metode hidroakustik, ya kita harus membuat polanya, course-nya seperti apa. Kita tentukan di mana titik-titik atau lokasi yang akan kita buat peta atau pengambilan sampel sedimen atau misalnya data oceanografi, seperti itu. Baik, kemudian kalau misalnya kita mau ekspor dia, mengcopy dia misalnya ke dokumen kita, data ini kita mesti ekspor itu file export map. Export map ini teman-teman bisa menentukan apakah mau menggunakan tipe mau PDF, BMP, JPG, silakan. Nah, tapi kita pakai JPG saja. Nanti resolusi berapa dpi-nya itu kita naikkan saja, misalnya 300 atau 500. Semakin tinggi kan dia punya pixel dan warnanya akan kelihatan jelas seperti itu. Nah, ini dia akan menyesuaikan dari judul file kita yang kita simpan. Misalnya kalau tetap, kita klik save saja. Nanti di mana teman-teman simpan, itu akan teman-teman buka atau ambil dia. Misalnya di My Document atau My Picture, nanti teman-teman akan mendapatkan dia atau mengcopy dia. Nah, demikian tutorial singkat bagaimana kita mengambil data atau membuat peta untuk desain survei akustik atau desain survei pada saat pengambilan data di lapangan. Baik, semoga bermanfaat dan silakan teman-teman bisa mencobanya. Terima kasih.